Tuhan, kalau pada sore hari ini, mari kembali kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah. Haleluya, haleluya. Apa di surga kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang datang Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena kami datang kepadamu Tuhan. Engkau sudah tolong kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah berkati kami sepanjang minggu ini. Engkau sudah beri kami kesehatan sepanjang minggu ini. Inilah hati kami ingin persembahkan buat Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Biarkan setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan. Menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tolong sebelum kami masuk ke dalam hadirat Engkau Tuhan, masing-masing diri kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji-Mu, layak menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan Yesus. Semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulai ibadat kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami akan tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pelepas dosa kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita melihat di dalam kitab Yosua setelah hari-hari penaklukan Yosua dilanjutkan, ditambahkan daerah-daerah kekuasaan atau daerah-daerah perebutan sesuai dengan keinginan Tuhan, sebab keinginan Tuhan juga didasarkan atas janji Tuhan ya kepada Abraham berabad-abad sebelumnya. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-12, pencerita Alkitab, pencatat dari kitab Yosua, dan kemungkinan adalah Yosua sendiri juga, mendaftarkan kemenangan-kemenangannya, mendaftarkan kekalahan dari musuh-musuhnya, tentu dengan satu maksud, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami oleh orang-orang orang beriman, ya, orang percaya, itu memang tidak mudah, ya, apa yang dialami. Kita nggak bicara dulu tentang pengalaman-pengalaman berkat atau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Tapi bahwa seluruh pengalaman orang benar itu tidak mudah. Termasuk ketika menikmati yang menyenangkan di dalam bungkus berkat. Itu pun tidak mudah. Jangan saudara pikir karena diberkati maka enak, ya namanya diberkati enak saudara, ya menikmati yang enak rasanya jadi aneh kalau kita bilang nggak enak, gitu. Tetapi yang saya mau berikan kepada saudara menjadi satu perenungan bahwa semua pengalaman hidup orang percaya itu selalu ada tanggung jawabnya di sana. Entah tidak enak, entah enak, ya, dan itu yang saya katakan tidak mudah. Sebab di dalam berkat bisa juga jatuh. Di dalam keberkatan, di dalam keadaan yang menyenangkan, orang bisa jauh dari Tuhan, saudara. Di dalam penderitaan, ada juga orang yang dekat dengan Tuhan, tapi ada juga orang yang bisa jauh dengan Tuhan. Jadi ukurannya tidak harus seperti sebutlah hal yang ideal, yang umum. Oh, kalau orang menderita, tentu dia dekat sama Tuhan. Enggak juga. Ada penderitaan-penderitaan yang bikin orang pahit hati. Lalu kemudian kita berkata, kalau pengalaman keberkatan, pasti dia menjadi orang yang
semakin giat ikut Tuhan. Enggak juga. Ada juga orang yang diberkati jadi lupa segala-galanya. Nah, di dalam cerita inilah kita akan melihat mengapa pencerita Alkitab merasa perlu menuliskan satu daftar kemenangan-kemenangan orang Israel. Ya. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita tahu. Bagi kita, hadirnya Alkitab ini adalah bukti nyata perbuatan Tuhan yang sudah disaksikan sebelumnya oleh orang-orang di zamannya. Dibuktikan oleh mereka. Tetapi, ini saudara perlu menyimak baik-baik. Apa yang terjadi pada masa itu, dengan seluruh dinamikanya, seringkali tidak mudah kita pahami dengan bahasa pengantar atau bahasa cerita sang pemilik cerita itu sendiri, sang penulis. Saya beri contoh kepada saudara. Kalau kita menyaksikan satu adegan yang tragis, atau adegan apa sajalah sebetulnya, mau menakutkan, mau menegangkan, mau menyenangkan, kita menyaksikan itu, maka perasaan kita, pikiran kita yang terlibat di situ tentu tidak akan bisa kita pindahkan kepada orang yang kita ceritain. Tidak akan sama. Saudara mungkin mau bercerita, berusaha untuk membuat orang lain ngerti apa yang saudara lihat, tetap aja berbeda. Saya cerita mungkin tentang kalau saya jalan-jalan kemana-mana, dan saudara belum pernah ke tempat itu. Maka sebagus-bagusnya saya cerita dengan bahasa-bahasa yang memungkinkanlah saudara dapat membayangkan, menggambarkan kira-kira apa yang saya nikmati ini ya, yang saya rasakan di tempat yang baru itu atau di tempat lain itu belum tentu bisa dipahami sama seperti saya merasakannya. Jadi di dalam Alkitab, saudara, apa yang terjadi pada masa lalu, di masa orang-orang beriman di masa lalu mengalami, dicatat, ditinggalkan buat kita untuk memahami, membuktikan ya, bahwa pekerjaan Allah sudah pernah terjadi. Pekerjaan Allah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang beriman pada masa lalu. Tapi cara kita memahami tentu itu tergantung dari bagaimana saudara dapat menikmatinya. Bagaimana saudara dapat membayangkannya. Gitu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi jumlah halaman, tapi ada maksudnya. Kalau si pencerita Alkitab merasa perlu untuk mencatat hal itu ada maksudnya. Mungkin kalau sampai orang berkata, ya saya baca ini cuma nama-nama doang, kalau nggak nama orang, nama tempat, cuma angka-angka doang, kenapa sih yang ini catat-catat ya, bikin capek mata saja. Ya karena kita nggak menikmatinya, kita nggak membayangkan, tidak mencoba untuk menelusuri, gitu, membuat sebuah gambaran apa yang kira-kira terjadi pada waktu itu. Nah itulah seringkali ada gap antara si pencerita Alkitab ini dengan kita yang menikmatinya. Tapi kalau kita datangi, kita berhadapan dengan firman Tuhan, karena kita ingin meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pada masa dulu pernah berkarya begitu hebat. Dan kita membangun sebuah harapan supaya pekerjaan Allah di masa lalu dapat kembali terjadi di masa saya sekarang. Entah dengan bentuk yang berbeda atau dengan bentuk yang sama. Nah tentu cara kita membaca berbeda. Cara kita memahami berbeda. Ya, jadi kita harus belajar juga saudara untuk mencintai firman Tuhan ini. Membacanya, menikmatinya, membayangkannya, menggambarkannya. Supaya iman kita terteguhkan. Bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup, yang dinamis. Yang menghasilkan
pekerjaan-pekerjaan hebat di zaman-zaman lalu, dan karena Allah kita sama, apa harapan kita? Tentu Allah akan bekerja dengan kekuatan yang sama. Caranya boleh beda, kekuatannya pasti sama. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Nah, mari kita lihat di dalam Yosua pasal 12. Di dalam Yosua pasal 12 ini pendek saja, tetapi memuat banyak sekali nama-nama. Daftar raja-raja yang kalah. Itu judul di dalam Yosua pasal 12. Saya baca dari ayat 1. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Nah, kalau sudah Alkitab bilang begini, saudara membayangkan ini satu daerah yang sudah arahnya utara, timur, barat, selatan, itu menjadi luas sekali. Zaman dulu memang belum ada ukuran-ukuran yang sifatnya dipakai secara internasional. Karena tiap-tiap negara mempunyai ukurannya sendiri-sendiri. Hasta saja, hasta yang dipakai di Palestina dengan hasta yang dipakai di tempat lain itu ukurannya bisa berbeda, saudara. Ya. Itu sebabnya lebih aman memang menggunakan daerah, sebutan daerah itu arah matahari terbit, arah ke laut besar, arah ke sungai ini, sungai itu. Karena tempat-tempat itu lebih dapat dipahami daripada sekedar ukuran atau angka-angka. Nah, kalau dilihat di dalam ayat 1 ini, bahwa apa yang sedang disebut oleh pencerita Alkitab tentang inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Berarti ini ada di arah sebelah barat, lalu memandang ke sebelah timur. Matahari terbit ada di mana? Ada di timur. Maka daerah yang disebutkan ini otomatis berada di luar wilayah tanah Palestina. Karena tanah Palestina itu ada di sebelah barat Sungai Yordan. Diapit antara Sungai Yordan dengan Laut Besar. Nah, ini baru wilayah Israel. Kalau disebut kemudian di ayat 1 ini dari seberang Yordan ke arah matahari terbit, berarti kita menempatkan diri sedang berada di wilayah Israel itu, yang diampit antara Sungai Yordan dengan Laut Besar, lalu kita memandang ke arah timur, ke arah matahari terbit. Berarti ini daerah yang nyebrang ke Sungai Yordan. Dan itu disebutkan di dalam kalimat ini, dalam ayat ini, dari Sungai Arnon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Ini jadi dari di luar Sungai Yordan ini, di luar dari batas yang Israel miliki, disebutkanlah daerah yang luas dari Sungai Arnon sampai ke Gunung Hermon, lalu ke arah selatan disebut dengan Araba Yordan. Itu daerah luas, saudara. Daerah yang luas ini terbagi, ayat 2, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi Sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai Sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Ini wilayah pertama, wilayah yang masih ada di atas. Sebutlah ini wilayah utaranya. Lalu dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Gunung Pisgah, Gunung Nebo, Gunung Abarim itu sama. Ya, jangan sampai lupa. Satu kawasan, tetapi ada pundak-pundak bukit yang berbeda-beda dinamai. Yang Nebo, pundak bukit yang sini, nanti Pisgah yang sini, saya sendiri sudah lupa. Ya. Tapi Abarim, Nebo, Pisgah itu satu kawasan perbukitan. Musa mati di Gunung Nebo, benar apa salah? Benar. Musa mati di Gunung Pisgah, benar apa salah? Ya benar, jangan disalahin. Ya.
Nanti kalau guru sekolah minggu nyalain, oh salah, Musa mati bukan di Gunung Abarim, bukan di Gunung Pisgah, tapi di Gunung Nebo. Anak yang ngerti, loh itu kan podo wae, orang Jawa bilang. Ya, sama itu saudara ya. Sama, hanya kita nggak tahu di mana memang puncaknya. Kalau menurut kitab Ulangan, memang Musa justru mati di puncak Pisgahnya. Di Gunung Nebo, tapi di puncak Pisgah. Nah di dalam ayat ini bagian kedua, bagian tengahnya. Bagian selatannya. Lalu bagian ketiga ayat 4. Selanjutnya daerah Og Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim, raja ini diam di Ashtarot dan di Edrei dan memerintah atas gunung Hermon, ini yang paling utara, atas Salka dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Hesbon. 3 daerah, tapi semua berada di luar Sungai Yordan atau di tepi sebelah timurnya, yang awalnya tidak masuk dari daerah tanah perjanjian. Lalu untuk apa dikisahkan? Karena ayat 6 berkata, Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Jadi ini sedang menceritakan apa yang di pasal-pasal sebelumnya yang sudah kita bahas minggu lalu. 3 suku, karena mereka punya keturunan yang banyak, kambing domba yang banyak, merasa tidak akan cukup kalau mereka pun harus mengambil bagian dengan tanah perjanjian yang harus dibagi 13 bersama dengan mereka. Kenapa 13? Karena Yusuf dapat 2 bagian anak sulung. Itu sebabnya bagian Manasye dan bagian Efraim diberikan sendiri-sendiri. 13, karena Alkitab berkata anak sulung dapat 2 bagian selalu. Jadi berbahagialah yang jadi anak sulung, karena dapat 2 bagian. Dan adik-adiknya nggak boleh iri, saudara. Ya. Tapi di dalam Alkitab banyak contoh-contoh orang-orang yang mengabaikan hak kesulungannya. Esau, Ruben, termasuk orang yang memandang rendah hak kesulungannya. Nah karena itulah dipindahkan hak kesulungan dari Ruben kepada Yusuf, dapat 2. Tapi kalaupun toh itu dijalankan, maka tentu tidak akan cukup bagi suku-suku Israel yang sudah berketurunan banyak. Dari sini saudara bisa tahu, dengan adanya pemisahan atau penambahan wilayah ini, majunya 3 suku kepada Musa untuk minta, sudah di tanah Gilead itu kasih kami saja, karena kami ini banyak. Dari situ saudara lihat bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham 4 abad sebelumnya, itu betul-betul terjadi. Ketika Tuhan kasih lihat Abraham, bintang-bintang di langit. Itu baru urusan tanah perjanjian saja. 3 suku ini berhitung, wah kayaknya nggak muat. Kalau tanah perjanjian ini harus dibagi 13. Mintalah daerah Gilead itu. Memang saudara, daerah itu di dalam 8 bulan terakhir perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian dari Mesir, itu punya pengalaman yang sangat banyak dan kenyang sekali. Baik pengalaman peperangan, baik pengalaman penghukuman, maupun pengalaman kemenangan-kemenangan. Jadi mungkin mereka tahu betul harga yang harus mereka bayar, dan kalau seandainya mereka menuntut itu menjadi tempat mereka, mungkin saja akan diberikan. Dan ketika mereka mengatakan itu kepada Musa, Musa mengiyakannya, diberikanlah daerah itu. Daerah itu membusur, saudara, memanjang, mulai dari kaki gunung Hermon sampai ke laut Araba. Itu daerah yang panjang, sempit tapi panjang sekali. Dan itu dibagi oleh 3 suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye. Manasye dapat di tengah. Itu kalau saudara lihat di dalam peta-petanya, ya sambil nanti peta-petanya jalan, ya tinggal saudara lihat, sekali-sekali saudara lihat peta.
Jarang-jarang lihat peta ya. Kalau lihat peta kan di toko buku seringkali. Nah, kali ini di sini ada peta. Dan itulah yang Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan memberikannya, tidak serta-merta pencerita Alkitab cuma nulis, maka Tuhan memberikan tanah ini untuk orang Israel dan mereka mendiaminya. Enggak. Dirinci loh saudara. Dirinci bahwa ini dulu bekas dari pemerintahan kekuasaan Raja Sihon. Yang ini bekas dari pemerintahan Raja Og, Raja Basan. Supaya mereka mengingat kembali bahwa apa yang mereka miliki itu mereka dapatkan karena diperjuangkan. Saudara ingin diberkati Tuhan kan? Diperjuangkan. Jangan kayak orang, Tuhan berkati saya, hari ini dikasih, syukur enggak, ya saya tunggu besok. Sudah bikin apa-apa. Besok berdoa lagi, Tuhan saya belum terima berkat, kira-kira Tuhan mau kasih kapan ini? Yang jelas dong kalau kasih janji. Tuhan kok diinget-ingetin, saudara. Terus kemudian kita membuat lagi satu ultimatum. Tuhan berkati saya, kalau sampai nggak diberkati, saya akan cari cara yang lain. Tuhan punya banyak cara, kita malah menawarkan cara yang lain menurut caranya sendiri. Itulah pentingnya mengapa pencerita Alkitab menuliskan hal ini. Supaya mereka tahu, kalaupun toh Musa mengiyakan permintaan mereka, itu ada dasarnya. Dan Musa tidak serta-merta bilang, oke, saya kasih karena dia ketakutan. Kenapa? Wah, Musa ini 40 tahun itu hidupnya penuh ancaman loh saudara. Kesian jadi Musa ini. Sejak keluar Mesir sampai dia mau mati di Gunung Nebo itu, di Gunung Pisgah itu, hidupnya itu boleh dikatakan lebih banyak diancam-ancam. Berdoa sama Tuhan di dalam ancaman. Sampai dia salah mendengar firman Tuhan itu pernah Musa. Oh, saudara pikir kok iya bisa ya? Karena hatinya sedang terancam di hidupnya. Dia berdoa minta Tuhan tolonglah, gimana caranya ini supaya belalah umatmu nih, dengerin teriakan mereka. Tuhan bilang, oke saya dengerin. Waktu itu mereka mau minta air. Persoalannya nggak ada air. Jadi kalau nggak ada air itu bisa bunuh-bunuhan ya. Orang lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Karena tempat yang panas. Kalau tempat yang dingin mungkin lain cerita ya. Tempat yang dingin lebih tahan minum daripada tahan lapar. Marah sama Musa, Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Tuhan cuma bilang gini, Musa, kamu pergilah menghadap salah satu bukit itu, salah satu gunung, karena kan gunung-gunung batu banyak di situ, saudara. Berkatalah engkau kepada gunung batu itu, firman Tuhan jelas ngomongnya, berkatalah engkau pada gunung batu itu, keluarlah air, maka aku akan mengeluarkan air dari gunung itu. Nah, Musa terancam, panik. Lalu dia suruh orang Israel mendekat. Ayo sini, saya akan kasih tunjuk bahwa Tuhan menjawab permohonanmu karena kamu sedang kurang air. Musa langsung pukul gunung 3 kali. Air keluar. Tapi Tuhan langsung bilang, Musa, coba kamu pisahkan dirimu dari barisan. Saya pengen ngomong 4 mata. Musa bilang, kenapa Tuhan? Kamu sudah melanggar firman-Ku. Saya suruh kamu ngomong, kamu main pukul. Saya suruh kamu ngomong, kamu pukul gunung batu. Memang air keluar, karena Tuhan memperhatikan umatnya. Maka saudara harus bedakan antara berkat dengan ketaatan. Berkat itu umum, saudara. Berkat itu umum, tapi taat itu pilihan. Berkat itu umum, bukan pilihan masalahnya. Orang gak percaya Tuhan juga bisa diberkati. Orang yang gak sungguh-sungguh kepada Tuhan pun bisa diberkati. Berkat itu bukan menunjukkan skala pertumbuhan rohani, enggak. Ini yang Alkitab yang ngomong, saya bukan ngajarin sesuatu yang ekstrim, yang baru. Jangan diukur berkat itu
adalah satu simbol atau satu progres, yaitu satu tingkat dari kemajuan rohani. Enggak. Tuhan kasih air umatnya karena Tuhan sayang sama umatnya. Kalau gara-gara Musa tadi salah lalu Tuhan juga ngambek, itu bangsa Israel bisa mati kehausan, saudara. Dan Allah juga tentu yang akan merasa sayang karena Dia yang panggil umatnya untuk dikumpulkan kok. Jadi kalau soal berkat itu mengalir dengan sendirinya. Kepercayaan dari Tuhan. Dikasih syukur, enggak syukur. Dikasih banyak syukur, dikasih sedikit juga syukur. Yang penting dikasih. Tapi soal kedisiplinan, soal ketaatan itu perkara lain. Musa disidang sama Tuhan. Kamu sudah melanggar firman-Ku. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu sudah melanggar firman-Ku, kamu enggak boleh masuk Kanaan. Nanti ketika barisan ini sampai di Gunung Nebo, kamu akan selesaikan perjalananmu di sana. Nah itu makanya kenapa Musa tidak bisa lanjut. Karena memang Tuhan sudah menentukan Musa tidak boleh masuk Kanaan. Gara-gara apa? Ya gara-gara hatinya cemas. Gara-gara berdoa dengan kecemasan hati. Jadi hati-hati kalau mendatangi Tuhan, saudara. Begitu Tuhan kasih sama saudara satu firman, Tuhan mencoba untuk memberi ketenangan di dalam hidupmu, engkau salah mengerti. Kita juga yang kena. Israel puas minum air, tapi Musa kena celaka. Bahasa kitab Mazmur itu lebih kuat di sana. Dikatakan bahwa mereka memahitkan hatinya di mata air Meriba, sehingga Musa kena celaka. Itu di dalam kitab Mazmur ditulis di sana. Kita nggak usah baca ayatnya. Ya. Jadi karena saya ingin kita fokus pada cerita ini. Jadi kalau kemudian di dalam pasal ini pencerita Alkitab, penulis Alkitab, pencerita Alkitab atau penulis Alkitab itu sama, saudara. Karena ingin menceritakan kepada kita perbuatan Tuhan tadi. Menuliskan ini supaya orang Israel itu tahu momennya. Waktu ditulis ini, Raja Sihon, rajanya orang Amori, mereka kan berhitung, oh iya ini orang ini yang kapan hari lalu sudah saya kalahin. Oh ini yang orang ini yang 2 bulan lalu sudah saya kalahin. Itu akan membuat saudara satu penghormatan terhadap penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita mengingat apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita, menghadirkan kemenangan, itu penting untuk menjaga stabilitas iman saudara, supaya apa yang saudara hadapi ke depan, itu akan punya pengharapannya yang sama. Masalah nanti cara Allah akan membuat saudara mengalami kemenangan, keberkatan, atau pengalaman yang lain, itu tidak akan membuat saudara menjadi gusar hati seperti yang dialami oleh Musa. Jadi apa yang kita lihat di sini, bahwa Tuhan mulai menggenapi janjinya kepada Abraham 4 abad sebelumnya. Untuk 3 suku dulu sudah diberi wilayah. Dan wilayah-wilayah itu pun bukan mereka pangku tangan langsung terima, mereka memperjuangkannya. Kalau ingin hidup diberkati saudara, dan betul-betul saudara merasa berkat Tuhan karena Tuhan sertai pekerjaan saudara, ada hasil-hasil yang saudara dapat di luar perhitungan saudara dari segi modal dan penjualan. Itu baru namanya berkat yang betul. Orang kan berhitung sekarang dari modal dan dari pemasaran, paling dapat sekian. Dikurangi nanti dengan modal, keuntungan sekian, dihabiskan nanti untuk menikmati dan untuk pengobatan, gitu misalkan ya. Sekarang kan begitu ya, orang nyari uang itu untuk berobat, habisnya di berobat juga. Berhitung nggak itu ya? Pasti berhitung lah ya. Nggak mungkin kan nggak berhitung.
Saya bukan pelaku bisnis, tapi rasanya hitung-hitungan itu pasti ada. Cuman kira-kira kalau cuman ngitung-ngitung tok gitu, ngimpi-ngimpi tapi nggak bikin apa-apa, apakah kita akan mendapatkannya? Kan tidak. Lalu kemudian lain cerita, kalau dengan hitungan-hitungan itu tiba-tiba di luar dari perhitungan atau ekspektasi kita. Loh, kok dapatnya sekian? Kok bisa habisnya sekian? Kok malah bisa laba sekian, keuntungan sekian? Itu baru kita bilang berkat Tuhan, karena Tuhan sertai. Yang harusnya nggak mungkin sampai angka ini saya dapat juga. Itu kan diperjuangkan. Bagaimana cara saudara memperjuangkannya? Ada bagian di mana saudara mengerjakan dari usahamu sendiri, dari modal usahamu sendiri. Tapi ada bagian saudara cukup lipat tangan dan berdoa, sisanya Tuhan yang kerjakan. Bagian saya adalah mengelola modal ini. Bagian saya memasarkan apa yang sudah saya buat. Bagian saya adalah memasarkan, bahasa umumnya menjual. Selebihnya Tuhan yang membuat, supaya terjadilah apa yang kalau bisa lebih dari yang saya hitung. Ya, dari situlah ada lagu, hitung berkatmu satu-satu, ya. Gitu ya. Tapi setelah hitung kita lupa. Ada yang kita lupakan. Ya bisa jadi salah juga. Tapi saya ingin saudara tahu bahwa pencerita Alkitab sedang menegakkan sebuah disiplin ini. Apa yang Allah janjikan ditepati betul. Tapi antara jarak dijanjikannya sesuatu dan ditepatinya perjanjian Allah itu, Allah juga sedang menguji. Adakah anak-anak Tuhan yang dengan sungguh hati ingin memperjuangkan dan menjadikan diri layak untuk menerima penggenapan janji Tuhan? Allah gak akan berdusta, saudara. Allah gak akan berdusta. Tapi Allah perlu waktu panjang, karena memang seringkali kita punya kelemahan lebih panjang. Kita punya kesalahan lebih panjang waktunya untuk dibereskan. Disiplin itu mahal sekali akhirnya. Padahal mudah, hanya bilang ya, kan gitu. Hanya berkata mau, tapi lihat orang Israel sendiri. Bilang mau saja, mau asal gitu. Jadi mau kalau ada maunya. Bukan mau karena mengikut Tuhan. Mau ya kalau kemauannya juga dimengerti. Kita mengerti dulu hati Tuhan. Dari sini kan saudara sudah jelas bahwa Allah memberikan apa yang ia ucapkan kepada Abraham. Bintang-bintang di langit. Bisa ngitung gak Abraham? Abraham gak bisa ngitung. Sampai hari ini belum ada yang bisa ngitung bintang di langit. Saudara bisa ngitung? Pasti nanti lupa lagi. Dari titik mana saya berangkat, ngulang lagi. Karena kita gak bisa nandai apa yang kita hitung. Susah kan? Dan situlah cara Tuhan. Kalau Allah sudah memberkati, bahkan dia tidak bisa membuat saudara, kita sendiri bisa menandainya. Hanya yang dibutuhkan adalah kita ikut saja kehendak Tuhan dan perjuangkan. Saudara ingin mendapatkan hal yang besar, perjuangkan. Nanti sisanya Allah bekerja, itulah pengujian kita. Hal yang kedua, mari kita lihat seterusnya. Setelah di wilayah timur Sungai Yordan, sudah diberikan kemenangan-kemenangan untuk 3 suku ini, maka sekarang di barat Yordan atau di wilayah orang Israel sendiri yang disebut dengan tanah perjanjian itu, yaitu wilayah yang diapit oleh Sungai Yordan. Kalau saudara lihat di peta itu, Sungai Yordan itu yang garis memotong Manasye itu sampai kemudian laut besar, itu laut Mediteran. Nah, itu laut besar itu yang ada tulis laut Mediterania. Nah, itu tanah perjanjian. Jadi Manasye itu mendapat 2 bagian juga, saudara. Bagian di Gilead dia dapat, bagian di timur Yordan dia dapat, bagian di barat Yordan dia dapat.
Jadi barat itu saudara ngelihatnya berarti yang sebelah kanan. Sini saudara ya, yang ke laut besar. Nah itu saya sebut barat Yordan. Timur itu yang ke sana, yang ke daerah pegunungan yang coklat-coklat. Manasye besar sekali. Itu Yusuf saja sudah dibagi dua. Efraim, Manasye. Manasye juga masih besar. Yang paling besar dari semua ini adalah Manasye dan Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda pun mendapat berkat anak sulung. Walaupun bukan anak sulung, tapi berkat anak sulung dia dapat. Tapi Manasye itu memang karena dia mendapatkan juga hak kesulungannya dari Yusuf. Makanya dibagi dua. Bukan dibagi dua, dapat dua bagian maksud saya. Yang di tanah timur dia dapat, di tanah barat dia dapat. Nah sekarang tanah timur sudah selesai toh? Sudah selesai didaftar. Kita tahu bahwa Allah pun bisa menambahkan, Allah pun bisa mengembangkan juga, asal ada upaya. Sekarang bagian yang di barat. Yang di barat ini memang adalah wilayah tanah perjanjian itu. Nah mari kita lihat sekarang, mulai ayat yang ke-7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Nah itu barat yang tadi ya, yang ke arah laut besar itu. Dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kalau saudara perhatikan wilayah itu, di pegunungan, ayat 8 nih, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, di tanah Negeb, itu semua di bagian bawah, di bagian selatan. Di bagian selatan. Itu belum bicara yang di bagian utara. Di situ didaftarkan kemudian ayat 9. Perhatikan. Raja negeri Yeriko, raja negeri Ai, kemudian di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem. Nah itu semua di bawah di selatan itu termasuk tanah Yehuda. Kemudian satu raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Geser 1, Debir 1, Geder 1, Horma 1, Arad 1, Libna 1, Adulam 1, Makeda 1, Betel 1, Tapuah 1, Hefer 1, Afek 1, Lasaron 1, Madon 1, Hasor 1, Simron, Meron 1, raja negeri Asaf 1, Tanah 1, Megido 1, raja negeri Kedes 1, negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel. Nah itu sudah di wilayah utara, di Gunung Karmel itu. Jadi terus itu naik dari selatan tadi. Karmel itu sudah di wilayah utara, mengarah ke utara. 1, raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Goyim di Galilea. Nah sudah Galilea sudah ke atas toh. 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Saudara terus bilang, lalu ini pentingnya buat saya apa ya? Ngapali nama-nama begini. Saya bukan khotbahin nama saudara. Tadi saudara begitu saya baca, kalau saudara lihat itu alurnya. Pencerita Alkitab sedang mendaftar urut dari bawah terus naik sampai Galilea, sampai ke Karmel. Tujuannya apa? Hitung berkat satu-satu. Waktu saya napakin ini dulu, itu dulu ada keringat, ada air mata, ada darah. Dan mungkin juga maksud pencerita Alkitab ini mengajak kita pembaca dan juga orang Israel ya sebagai pelaku pertama untuk mengingat 40 tahun yang lalu. Sudah pernah Allah menyuruh 12 orang pengintai untuk mengintai negeri itu selama 40 hari dari tanah Negev. Saudara dapat enggak tanah Negev? Kata tanah Negev di bawah. Sampai ke atas, sampai ke dekat lereng gunung Hermon. Itu 40 hari mereka menyusuri wilayah itu.
Jadi kalau saudara mau tahu 40 hari mengintai, itu bukan dipendeliin 40 hari, enggak saudara. Dijelajahi wilayah itu dari ujung ke ujung tapi dari jauh. Kan mereka belum masuk. Tapi kalau saudara mengingat, rasanya kalau saya baca ayat lagi pasti akan jadi makan waktu lama. Makanya saya ceritakan saja. Kalau saudara mengingat ceritanya, 40 hari yang dipakai oleh 12 pengintai ini untuk mengintai dari selatan naik ke utara itu. Jadi mungkin masa pengintaian itu sekali jalan pergi 20 hari, pulang 20 hari. Mungkin ya, karena kan totalnya 40 hari. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan izinkan mereka bisa menuai. Bukan menuai sebenarnya karena mereka enggak menabur. Mereka mengambil hasil bumi berupa anggur dan segala macam yang baik di lembah Eskol. Lembah yang subur di atas sana. Itu menjadi titik akhir mungkin dari perjalanan pengintaian. Setelah itu mereka pulang kembali ke tanah Negev. Karena basisnya orang Israel itu di Negev. Pada saat pengintaian itu di bawah Negev masih. Tepatnya di Ritma, di padang gurun Paran. Tapi Tuhan izinkan mereka bawa buah-buahan. Harusnya orang Israel kan kalau benar hati mereka, wih ternyata tanah yang akan kita duduki ini tanah yang tanah yang subur. Karena semuanya tampak indah, tampak besar. Hasil bumi Israel itu gede-gede saudara. Benar-benar beda ukurannya dengan orang Indonesia. Beda. Cuman saya nggak bisa bawa pulang itu aja ya, bawa pulang repot. Nanti urusannya panjang nanti di imigrasi. Ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi memang kalau bawaan cowok sama bawaan cewek ini beda-beda sih ya saudara ya. Besar, bagus-bagus. Lain kalau ngelihat sepanjang perjalanan saja, itu masuk dari Yordania menuju ke Israel itu beda. Yordan itu coklat, tuh kayak di sana coklat. Coklat itu artinya gersang. Kalau hijau itu artinya subur. Perjalanan sekian jam mau menuju masuk ke ke Israel itu aja, saudara, ke border ke perbatasan Israel. Itu susahnya setengah mati untuk buang kesusahan. Kenapa? Sulit cari air. Yang mau kita buang air, tapi kalau nggak butuh air kan susah juga. Nggak ada air, lapor sama sopirnya. Nggak ada air pak, ayo kita cari. Sopirnya ya tahu loh padahal, sopirnya orang sana. Saya pikir ya heran juga, susah jadi kita mesti tahan sampai border, sampai Israel. Baru air itu buka klik besar. Saya heran, cuman beda berapa meter, air susahnya minta ampun. Sampai mau buang kesusahan aja juga susah. Baru kali itu saya tahu rasanya susahnya membuang kesusahan. Sudah, gak ada air. Tapi Tuhan memang bedakan ya. Sekarang pencerita Alkitab memberikan kita daftar. Ini loh yang orang Israel dapat setapak terus naik. Mereka tahu bahwa ini dulu dalam 5 tahun mereka perangi. Ini dulu yang 40 tahun sebelumnya mereka lihat-lihat persis itu daerahnya saudara. 12 pengintai itu melalui wilayah yang kemudian disebutkan di sini. Apa yang saudara dapat sekarang? Bahwa Allah juga konsisten dengan janjinya. Semakin mendekati perjanjian itu Allah teguhkan. Kalau bilang dari Abraham mungkin kelamaan ya, 400 tahun. Tapi dalam 40 tahun sebetulnya, 40 tahun sebelum orang Israel masuk Kanaan, Tuhan sudah kasih lihat. Bangsa ini pulang bawa berkat, tapi sayangnya mereka cerita yang tidak-tidak. Mereka cerita yang membusukkan semangat. Mereka bawa hasil bumi dari tanah terjanji. Tapi mereka bawa cerita yang menakutkan. Wah, orang-orang di sana besar-besar, nggak bisalah sudah kita kalahkan. Hanya impian belaka. Sudah bilang sama Musa,
ayo kita pulang. Loh, mereka sudah bawa hasil yang terbaik. Kan kalau orang mikirnya sehat, harusnya dia bilang, loh, yuk kok bisa ngambil ini dengan aman? Kok nggak dimarahi sama yang punya kebun? Bisa saja tuh, saudara. Dari awal Allah sudah kasih lihat penyertaan Tuhan kepada umat ini. Tapi dari awal juga umat ini hanya mikirnya selalu maunya enak saja. Diberkati itu perlu perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Perlu diperjuangkan. Maka ketika daftar-daftar dari raja-raja yang dikalahkan ini ditulis, untuk menunjukkan disinilah sudah Yosua menguasai. Maka sebenarnya tema yang mau diangkat bukan soal wilayahnya. Tema yang mau diangkat bukan soal, oh saya perkasa bisa mengalahkan orang Israel, orang Kanaan, musuh, bukan itu. Tapi apa yang engkau dapat itu adalah tanggung jawab dan itu adalah kepercayaan. Dan sayangnya orang Israel tidak bisa memberikan, tidak bisa mempertahankan itu. Mari kita lihat kitab Pengkhotbah. Kalau saudara lihat ayat ini, maka menjadi lain sudah ceritanya. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat yang ke sampai ayat 10 lah ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Saudara simak baik-baik ayat ini. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Ini bukan kalau saudara ketemu kata urapan, jangan kemudian langsung bicara pekerjaan roh. Jangan langsung kemudian diasosiasikan, dihubung-hubungkan dengan urapan Roh Kudus. Urapan ini maksudnya adalah cairan untuk membasahi. Tapi ini namanya juga lalat. Makanya sudah jelas disebut sebagai pembuat urapan busuk. Untuk apa urapan busuk ini? Ya fungsinya pasti ada mungkin, saudara. Tapi ini untuk menunjukkan selalu ada yang ditinggalkan. Gitu. Selalu ada yang ditinggalkan dari sebuah cerita kehidupan. Entah baik, entah busuk. Itu intinya. Ya, perhatikan kata ini. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Saudara pernah mendengar satu peribahasa, satu ungkapan, kalau gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan, nah asal jangan meninggalkan utang. Itu maksudnya sama seperti kita baca ayat 1. Ini nggak usah bicara, ada urapan langsung diasosiasikan kemana-mana. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa kisah hidup harus meninggalkan sesuatu. Baik atau buruk. Saudara ingin meninggalkan cerita baik atau buruk? Baik kan ya? Betul? Siapa yang ingin meninggalkan cerita baik, meninggalkan kesan baik selama dia hidup? Cuma satu orang ya? Karena itu seperti ibu kita Kartini, mati meninggalkan keharuman nama. Itu yang mahal, saudara. Jadi maksud pencerita Alkitab sebenarnya, saya belum habis baca ayatnya. Tapi dari ayat ini saya bimbing saudara untuk memahami mengapa pencerita Alkitab perlu mencatat ini. Urut dari selatan, dari bawah, terus itu kepercayaan. Mari kita lihat sekarang. Masih ayat 1. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi pilihannya hanya 2. Saudara mau hidup dengan penuh hikmat dan kehormatan atau mau jadi orang bodoh. Dua-dua tetap meninggalkan pengaruh. Tapi pengaruh baik dan pengaruh busuk, kan begitu. Kita lihat terus ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri.
Itu makanya kenapa adalah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gitu. Ekstrim kanan tuh dianggap yang paling ekstrim. Gitu. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Harusnya. Ya, kanan itu kan bicara selalu yang baik-baik ya, saudara. Kalau kiri simbol dari yang jelek-jelek, bukan berarti ini mengintimidasi yang kidal, bukan. Ini anggapan umum seperti itu. Lalu tapi hati orang yang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jadi siapa yang berkata kepada orang lain bodoh, sebenarnya yang bodoh siapa? Nah, gitu loh ceritanya. Jadi jangan bodoh-bodohin orang, saudara. Makanya saya senang ada satu bapak. Ada satu cerita, seorang bapak, pokoknya dia di dalam pekerjaan dikecewakan begitu, dilukai begitu rupa. Lalu kemudian untuk membela diri, dia bilang, Pak, Bapak itu memang pinter banget. Bapak itu memang bijak sekali. Sampai saya, pokoknya gara-gara itu, saudara, ya memang tetap dia terima yang pahit-pahit, tapi sudah ditinggalkan lah di dalam benak si orang ini pikiran yang menggelisahkan. Oh ternyata apa yang saya putuskan itu salah ya. Sudah ditinggalkanlah sebuah kegelisahan sendiri. Daripada kita bodoh-bodohin orang, sakit hati yang bikin nanti saudara akan dimusuhi kemana-mana. Jadi mending kita mengucapkan satu kalimat yang membuat musuh kita gelisah sendiri, mikir sendiri dia ini orang benar apa orang tidak benar. Daripada saudara musuhi dengan mulut yang menghukum, malah dia akan terus merencanakan kejahatan bagi saudara. Setuju? Maka kalau ketemu orang bodoh, nggak usah dibilang bodoh. Dunia pun sudah mengakui dia bodoh, cukup. Nggak usah saudara yang mengkonfirmasi, bego lu. Yang bego siapa sekarang? Kan Alkitab bilang, orang bodoh ketemu sama orang bodoh, bilang, bodoh lu. Ya, ketahuan yang bodoh siapa. Jadi itu saudara belajar. Makanya ini ucapan, namanya kan kita ingin hidup meninggalkan yang baik. Supaya nanti ketika mati, orang langsung bilang seumur hidup, saya nggak pernah lihat dia ini marah-marah, saya nggak pernah lihat dia ini maki-maki orang. Kan enak, walaupun saudara nggak dengar, tapi keluargamu kan enak yang mendengarnya. Daripada nanti kita mati, keluarga sudah duduk di samping kiri, tahu-tahu ada orang, mampus lo, syukur lo, tuh keluarga mah nggak sakit hati itu saudara. Makanya kalau hidup tuh yang benar, supaya kalaupun tuh engkau mati, orang puji memang kita nggak denger lagi, tapi keluarga kan enak dengernya. Itu PR. Mau? Ya, kita nggak kepikiran yang ke situ. Tapi kan ada juga yang gitu datang menghadap peti, mampus lu. Keluarganya duduk di situ. Kaget nggak coba? Antara mau nonjok nggak enak kan gitu. Makanya kalau hidup itu hati-hati kan aman. Ini ayat ini. Terus ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sabar. Gitu. Sabar. Ya, makanya orang sabar itu subur katanya. Ya itu karena sabar mencegah kesalahan besar, sebab orang biasanya dengan amarah justru akan bagi kita sendiri itu hanya akan melemparkan sebuah permusuhan. Sabar saja. Kita berpegang pada prinsip bahwa Tuhan akan menyatakan perbuatan seseorang benar ataupun baik. Satu saat ini, terpuji atau tidaknya, perbuatan tersembunyi satu kelak Tuhan akan singkapkan. Enggak perlu saudara cari-cari orang, cari tahu untuk bikin apa. Perbuatan tidak benar satu kali Tuhan akan singkapkan. Dan perbuatan benar satu kali Tuhan akan jadikan terang untuk dapat mengajak banyak orang. Itu udah rumus umum, saudara. Jadi nggak perlu kita tahu kita hidup di dunia rusak kah, di dunia hitam kah, atau di zona merah kah? Udah merah.
udah merah sekali ini, merah gosong kali. Ya, tapi untungnya daerah kita hijau ya. Daerah kita masih hijau loh saudara, saya bersyukur sekali. Ya, nggak tahu Bu, nggak kayaknya, ya mudah-mudahan lah virus takut masuk sini. Ya. Gitu, kita jaga gitu. Tapi yang jelas bukan untuk selorohan nih, bukan untuk dibanggakan gitu. Tapi untuk dijaga justru. Jadi kalau amarah penguasa apa? Bukan hanya penguasa negara, orang yang merasa berkuasa atasmu, orang yang merasa punya kekuasaan, entah itu mungkin pemilik modal kah, atau mungkin yang numpang, yang membuat saudara bisa numpang kah, marah, tenang aja. Nanti perbuatan benar akan Tuhan singkapkan. Perbuatan yang tidak benar Tuhan singkapkan. Asal saudara hidup benar loh ya. Kalau saudara hidup enggak benar ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Tapi kalau saudara tetap hidup benar, tapi engkau diperlakukan tidak benar, Alkitab bilang sabar. Gitu. Sabar itu ya tahan saja. Lalu ayat 5. Ada satu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Tuh, seorang penguasanya rata-rata hampir banyak melakukan kecerobohan, saudara. Apa itu? Ayat 6. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Ini kok bandingannya bodoh sama kaya? Bandingannya apa? Biasanya orang-orang kaya di dalam Alkitab itu lebih punya kesempatan untuk menggali hikmat, belajar banyak. Tapi kenyataannya tempat yang tinggi orang bodoh. Kenapa? Karena yang penting kan saya senang sama kamu teman saya, kamu bantu saya, walaupun gak bisa kerjain apa-apa. Jadi akhirnya yang bekerja, yang mendapatkan, yang bisa mengolah, yang kaya dimanfaatkan. Sabar. Orang diberkati mungkin dimanfaatkan. Orang yang dipakai Tuhan mungkin bisa dimanfaatkan. Sabar. Itu saja. Karena kan sebelum orang Israel menduduki wilayah itu dari Negev sampai ke kaki Gunung Hermon, bukankah itu perlu waktu? Enggak begitu mereka masuk, langsung mereka buat pagar, ini wilayah saya. Enggak, 5 tahun mereka perangi, saudara. Sabar, dapat dia. Terus ayat yang ke-7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Jadi kerja itu sambil sabar itu saudara, kerja normal-normal saja. Jangan korupsi, jangan membohongi timbangan. Gitu. Ini pagar tembok didobrak, dipakut ular, maksudnya kena celaka. Jangan nanti saudara kemudian demi membela perbuatanmu yang salah, lalu kemudian sebelum saya pagar tembok saya cek dulu ada ular apa enggak, nanti seharusnya saya dobrak temboknya. Itu kalau orang jahat, orang nggak benar, pasti dia akan berbuat semakin nggak benar. Jadi sabar, dalam kesabaran itu saudara buat kerjakan yang baik. Makanya kepada Yosua Tuhan katakan sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab orang Israel ini gak sabar, masuk tanah perjanjian maunya langsung duduk leha-leha, nikmatin tanah, cangkul-cangkul. Tuhan bilang, you perangi dulu, ini mesti ada yang diusir, mesti kamu rebut. Itu Allah berbaik hati loh saudara. Kalau Allah izinkan orang Israel begitu nyebrang sungai Yordan langsung menikmati tanah, maka mereka tidak akan punya kesiapan, tidak tahu cara mengolah, tidak akan tahu cara menikmati berkat dan olahan-olahan mereka. Itu semua persiapan. Berkat itu kepercayaan, berkat itu tanggung jawab, perlu diperjuangkan. Ikut Tuhan itu bukan untuk cari berkat, ikut Tuhan bukan untuk menaikkan keuntungan. Ikut Tuhan karena saudara ingin hidup kekal. Betul tidak? Siapa yang ingin ikut Tuhan cari yang lain? Saya ikut Tuhan itu karena setelah saya ikut yang lain Pak, gak ada yang lebih hoki daripada ikut Tuhan. Wah, itu
bisa jadi salah, saudara. Ikut Tuhan bukan cari hoki, ya. Ikut Tuhan bukan cari hopeng, gitu, temen, itu ya. Kalau orang sana bilang, ikut Tuhan untuk cari sorga. Siapa yang mau cari sorga? Nah, gitu, semua angkat tangan. Ya. Pinter. Terus kita selesaikan ayat ini, ayat 9. Barang siapa memecah batu akan dilukai, barang siapa membelah kayu akan dibahayakan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dari situlah mengapa Tuhan perlu waktu Israel 5 tahun perang. Supaya tahu nanti kalau kamu mau menikmati hidup, kamu menikmati dengan usaha yang keras seperti kamu menghalau musuh-musuhmu. Perlu tenaga yang besar dalam mencangkul tanah, persis ketika engkau mengangkat senjata dengan kekuatan menghalau musuhmu. Itu maksudnya. Maka ketika didaftar raja ini urut loh saudara itu. Urut daerahnya. Dari situlah pencerita Alkitab ingin kasih tahu ke kita juga. Berkat Tuhan itu setapak demi setapak, lama-lama nyaplok yang banyak. Asal sabar dan lakukanlah dengan setia pekerjaan saudara, pelayanan saudara, hidup di dalam panggilan imanmu. Lama-lama Tuhan sediakan, Tuhan luaskan, sedikit demi sedikit saudara mencaplok yang banyak. Betul? Iya. Ayat terakhir. Yesaya pasal yang ketiga. Saya bandingkan ketika orang Israel sudah hidup mapan sekali. Ini di era yang berbeda. Ini di abad-abad yang sudah berlalu lama dibanding tadi di Yosua dan juga di Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah itu masih dekat-dekat dengan zaman Salomo, saudara. Ini sudah di masa yang sudah berjalan sekitar 2,5 abad atau 3 abad kemudian. Sudah cukup lama, sudah cukup jauh. Rupanya orang Israel sudah salah di dalam memanfaatkan, sehingga datanglah firman Tuhan begini. Ayat Yesaya 3, ayat yang ke-11. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku. Ini orang fasik sudah dihukum, ya. Dibuat penghakiman akan mendapat malapetaka sesuai dengan apa yang dilakukan kepada orang lain. Tapi umatnya apakah juga mendapatkan yang baik? Perhatikan kalimat ini. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Ngerti maksudnya ini? Ini bukan berarti ketika firman Tuhan pertama menghakimi yang fasik, lalu kemudian yang disebut umatnya mendapat yang baik. Pemimpinmu adalah anak-anak. Kenapa? Karena orang Israel mikirnya masih kayak anak-anak. Pemimpin kayak anak-anak. Penguasa kayak anak-anak. Apa yang bisa diharapkan, saudara? Ini kritik tajam Yesaya. 2,5 sampai 3 abad setelah peristiwa yang kita baca di dalam kitab Pengkhotbah tadi. Sudah beberapa abad bahkan lebih jauh dilihat dari kitab Yosua. Lupa mereka bahwa mereka mencaplok sedikit demi sedikit ini karena Tuhan, karena kesiapan mereka. Sekarang ketika mereka sudah mapan, seharusnya mereka tinggal mewariskan kepada anak-anak mereka. Kelakuan mereka lebih kekanak-kanakan daripada anak-anak mereka. Tidak bisa memimpin bahkan. Tidak bisa mempercayakan berkat bahkan. Tidak bisa mendewasakan generasi dari berkat. Jaga Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi pengalamanmu dengan Tuhan, termasuk pengalaman berkat, itu tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda kita, anak-anak kita juga mendapat berkat yang lebih besar. Kalau tidak,
Nanti mereka akan menghabiskan berkat kita dan kita gigit jari. Kita yang kemudian jadi orang Jawa bilang tuh gelo. Ya ampun, saya ngumpulin uang kok malah kamu berantem. Nah gitu. Harusnya saya ngumpulin uang tuh supaya kamu jadi orang. Ini malah berantem, kita mati penasaran saudara. Gitu maksudnya, ini terjadi. Maka ayat 10, kita tadi sudah lewatin ayat 10. Ke ayat 10 dulu. Yesaya 3:10. Katakanlah berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil. Nah, ini disebut dengan berkat yang layak. Berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaan. Gak perlu banyak. Yang penting bisa dinikmati. Nanti ada juga ayat di dalam pengkhotbah, cuman kalau saya baca lagi pasti jadi panjang. Ada orang yang mengumpulkan harta, begitu mati orang lain menikmatinya. Itu pengkhotbah pasal 4, baca aja nanti di rumah. Mau saudara ngumpulin harta buat orang lain? Saya sendiri yang hamba Tuhan bilang sorry. Tapi kalau saya memberkati itu beda. Cuma kalau saya ngumpulin capek-capek, kemudian begitu banyak, saya mau mati, nih kamu ambil aja. Gitu. Istriku, anakku aku biarin. Bodoh dong namanya. Gitu. Jadi orang benar, kalau nanti Tuhan layakkan berkat, itu nggak perlu lagi dituntut banyak. Banyak pun kalau nggak bisa dinikmati buat apa? Yang penting bisa dinikmati. Saudara suka? Saudara mau? Berbahagia, katakan berbahagia orang benar sebab mereka akan memakan hasil Ayo coba sekarang ngomong ke sebelahmu. Berbahagia orang benar. Berbahagia orang benar, kamu akan makan dengan layak berkatmu, gitu enggak apa-apa juga. Enggak harus plak begini, ngomong sambil baca, repot ya kayaknya ya. Berbahagialah orang benar, engkau akan layak makan hasil upahmu. Ayo sekarang ngomong lagi, lebih rapi. 2, 3. Sudah, kalaupun lupa, saudara bilang, berbahagialah orang benar. Cocok. Jadi itulah saudara ya. Maka belajarlah, kalau saudara ingin ikut Tuhan, pertama jangan cari berkatnya dulu. Ikut Tuhan saja dulu. Lakukan firman Tuhan, nanti Allah tuntun satu demi satu saudara akan caplok kayak tadi. Pelan-pelan, lama-lama dari kalau sekarang cara kita mengertinya itu seperti kalau kita bilang dari Sabang sampai Merauke, kan begitu. Nah, orang Israel itu bilangnya dari Dan sampai Beersheba, dan itu yang dekat dengan kaki Gunung Hermon, walaupun masih jauh sih sebetulnya. Lalu kemudian Beersheba itu adalah wilayah di tanah Negev itu. Jadi itu artinya pelan-pelan mereka bisa mendapatkan wilayah yang luas seperti kalau kita dari Sabang sampai Merauke. Mereka dari ujung sampai ujung, dari Dan sampai Beersheba. Hanya satu, ikut Tuhan. Carilah kebenaran supaya engkau layak mendapatkan makananmu. Berbahagialah orang benar. Haleluya. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian. Nyanyikan lagu doa Yabes ya. Sambil kita berdoa, minta Tuhan melakukan yang terbaik. Kita pun akan mati nanti saudara, tapi tinggalkanlah yang baik bagi hidup kita, bagi orang lain, bagi keluarga kita. Maka perjuangkan yang baik itu dari sekarang. Allah sanggup memberikan apa yang jauh lebih luas dari yang bisa kita pikirkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan
kita tidak menimpa aku lagi, kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebagaimana doa Yabes, marilah kita juga berharap kepada Tuhan. Meminta itu mungkin tidak salah, saudara. Tapi jangan kemudian engkau menggantungkan saja harapan pada permintaan saja. Tapi buktikan bahwa yang engkau minta itu pun layak untuk engkau terima, dengan cara mempersiapkan hidupmu menjadi orang layak yang diberkati Tuhan. Allah tidak pernah menahan berkat-Nya. Allah selalu memberi berkat-Nya, tetapi hanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dia beri banyak kepada engkau yang juga dapat memberi banyak kepada Tuhan. Waktumu, kesungguhanmu, kecintaanmu dalam ikut Tuhan, pelayananmu, korban-korbanmu, maka semua yang engkau beri dengan banyak kepada Tuhan, Tuhan akan berikan juga kembali yang pantas bagi saudara. Maka mengucapkan kalimat di dalam doa itu tidak salah. Tapi buktikan bahwa yang saudara minta itu layak untuk engkau dapatkan. Buktikan di dalam hidupmu. Buktikan sebagai satu perjuangan imanmu juga, bahwa saya ingin ikut Tuhan supaya orang lain tahu bahwa di dalam Tuhan bukan hanya sekedar ada kekayaan, tapi dalam ikut Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian, ada kepastian. Sehingga kalaupun aku mendapatkan berkat yang lebih, berkat yang banyak, aku masih bisa membuat hidupku menikmati, bahkan keluargaku menikmati, bukan orang lain yang menikmatinya. Buatlah saudara satu tekad kepada Tuhan. Aku ingin bersungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Pada akhirnya nanti Tuhan akan menuntun hidup kita setapak demi setapak. Tiba-tiba kita baru akan merasa surprise pada akhirnya. Ternyata yang Tuhan berikan banyak dari yang saya bayangkan. Pelan-pelan, satu persatu. Seperti orang Israel menyebutkan kemenangannya satu persatu dari ujung ke ujung. Mereka baru melihat kemudian secara utuh pada akhirnya. Ternyata tanah yang Tuhan berikan bagi mereka adalah tanah yang luas. Hidup kita pun saudara, kiranya menjadi sebuah arena luas bagi pekerjaan Tuhan. Jangan sempitkan Tuhan di dalam hatimu saja. Jangan sempitkan Tuhan hanya untuk nafsumu saja. Lakukanlah apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Nanti Tuhan akan membawamu setapak demi setapak, mendapatkan berkat lebih dari kata cukup. Untuk engkau nikmati, bahkan untuk anak-anakmu nikmati, untuk cucu-cucumu nikmati, lebih dari kata cukup Allah berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami masih ada di jalan Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Kami tahu masih banyak kelemahan-kelemahan yang membuat hidup kami sangat riskan dalam mengikut Tuhan.
Tapi kiranya firman Tuhan hari ini mendidik kami untuk tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Ada pagar Tuhan yang tidak boleh kami lewati. Disiplin dalam hidup, tidak merugikan orang lain, tidak berdusta, dan tidak licik. Itulah pagar-pagar salah satunya yang harus kami indahkan. Dan Tuhan akan terus lengkapi kami untuk hidup di jalan Tuhan ini. Betapapun berkelok-keloknya, mendaki mungkin terasa lelah kami, tapi itulah jalan Tuhan yang adalah benar adanya. Kalau kami menitinya sesuai dengan kehendak Tuhan, kami hanya akan menikmati, bahkan tidak habis nikmati. Masih ada keluarga kami yang bisa menikmatinya. Tuhan, tolong umat-Mu, didiklah mereka ya Tuhan di dalam jalan Tuhan ini. Hanya butuh kesungguhan saja. Hanya butuh kesungguhan saja. Dan sabar. Maka kami akan menerima semuanya. Lebih dari yang bisa kami pikirkan. Tuhan beserta dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang di dalam ruangan ini. Tuhan jagai kami. Jagai mereka Tuhan. Hari-hari yang masih penuh bahkan dengan bahaya di sekitar kami. Pagari kami dengan kuasa-Mu, amankan kami ya Tuhan. Loloskan kami bahkan halau semua bahaya. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam perkataan mereka, berkati, jadikan mereka berkat Tuhan. Dan berkati mereka yang juga sudah mengembalikan milik Tuhan. Mereka yang juga tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami berdoa bersama untuk rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan bela mereka. Di dalam nama Yesus sembuhkan. Mereka yang sedang susah kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan hiburkan. Mereka yang betul-betul perlu pertolongan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan ada di samping mereka untuk meneguhkan. Di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Karena kesaksian hidup mereka itu akan meneguhkan iman mereka sendiri. Dan sekaligus membuktikan ke dunia luar. Bahwa Tuhan kami hidup adanya. Dan kami tidak punya alasan lain. Kecuali hanya ingin tetap setia kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati kami dimanapun kami berada. Pulang sebentar umat-Mu, jagai, pelihara. Jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Jauh maupun dekat, berkendara berjalan kaki. Tuhan beserta dengan kami. Dan mereka juga yang menyaksikan juga tayangan ini. Berkati mereka dan lindungi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Bersama berkata amin. Selamat hari Minggu.